Orang pemula ini memasukkan artileri seberat 79 pon ke dalam mortir. Kemudian jongkok dan sesuaikan sudut pengambilan gambar, bidik para bandit di kereta di depan. Lalu dengan tegas menyalakan sumbu peluru artileri, dan kembali ke taksi dan menunggu dengan tenang. Pelurunya hanya melesat sejauh 5 meter, ditembak kembali ke kompartemen belakangnya. Dia segera melemparkannya keluar dari mobil, dan membuka tong peledak. Tuangkan seluruh tong mesiu ke dalam meriam. Selesai mengisi lubang meriam itu, dia kembali menyesuaikan sudut tembakannya ke arah bandit di depan. Nyalakan sekring dan bersiap untuk menembak. Hanya saja Ruki ini baru saja bersiap untuk kembali ke kereta. Secara tidak sengaja menendang resletingnya. Tidak mudah bagi kaki kiri untuk melarikan diri. Meriam belakang mulai bergoyang. Kepala mortir pun mulai melenceng dari posisi semula. Saya merasa artileri akan mengenai pantat saya. Pemula itu dengan cepat kembali ke kabinnya dan bersembunyi. Tanpa diduga, ada titik balik di depan. Peluru artileri ditembakkan satu demi satu seperti hujan, ditembakkan ke arah bandit di depan. Menyebabkan mereka panik dan meninggalkan mobil dan lari. Mereka bahkan mendobrak pintu kayu di kompartemen kereta. Lemparkan tongkat kayu itu ke seberang rel untuk menghalangi jalan pemula di belakang. Saya tidak menyangka akan dirugikan oleh kecerdasan saya. Truk kargo yang terbalik di depan menyelamatkan nyawa lawannya. Mereka dengan cepat mengulangi trik lama mereka. Tarik keluar 2 batang kayu besar, terlempar ke tengah-tengah rel. Ini tidak mudah bagi seorang pemula. Hapus lock dari trek, dijemput oleh kereta yang melaju dan diangkat ke atas gerbong. Saya melihat masih ada tongkat kayu di depannya. Pemula itu segera menjadi sangat kuat. Bawalah tongkat kayu ke atas dan ketukkan pada ujung tongkat yang lain, sehingga lintasan bebas dari rintangan. Para bandit melihat ini dan segera memikirkan trik baru. Mereka menggunakan kayu bakar untuk membakar seluruh gerbong. Setelah memasuki terowongan, mereka kembali menurunkan gerobak. Baru setelah pemula itu mengejarnya, dia menemukannya. Kereta tidak tahan lagi dan berasap. Rekrutan baru itu buru-buru turun dari kereta untuk menghindari kecelakaan. Hanya saja para bandit itu sudah tidak ada lagi, yang berarti tidak ada cara untuk menyelamatkan putri sang jenderal. Saat dia masih bosan, kereta para bandit telah naik ke rak di depan mereka. Mereka masih berada di rak paling atas dan melemparkan kayunya ke bawah. Melakukan hal itu tidak hanya tidak berhasil bagi pemula, juga mengungkapkan posisinya. Mereka segera melarikan diri bersama putri sang jenderal, dan pemula lainnya mengerem mobilnya dan mengejar dengan cepat, dan pergi ke peternakan terdekat. Begitu dia bergerak, dia mengalahkan penjaga itu hanya dengan satu gerakan. Kemudian dengan cepat menemukan putri sang jenderal. Keduanya dengan cepat memanfaatkan malam hujan untuk saling membantu melarikan diri. Saat melarikan diri, putri sang jenderal tidak sengaja menginjak perangkap binatang. Pemula itu dengan cepat membantu melepaskan ikatan itu dengan tangannya. Aku tidak menyangka tanganku tersangkut di sana. Dia menggunakan kakinya untuk menginjaknya. Tak disangka, kakiku juga tersangkut. Setelah berjuang beberapa saat, akhirnya saya lolos. Anggota baru itu memasukkan putri sang jenderal ke dalam karung. Berpura-pura menjadi bongkar muat dan memasuki stasiun kereta. Dia dengan hati-hati melepas kait derek kapal. Kemudian tendang orang itu di pintu masuk 2 atau 3 kali. Segera mengarahkan kapal dan melarikan diri ke utara. Para bandit dengan cepat mengirim orang untuk mengejar mereka. Pemula itu dengan cepat melepas lampu minyak. Buang semua minyak tanah ke rel. Saya ingin membakar jembatan kayu ini. Untungnya, putri sang jenderal memiliki kekuatan untuk membantunya lebih jauh. Dia menggoyangkan pantatnya dan segera melemparkan batang kayu itu ke atas kereta. Juga merusak sebagian jalur kereta api. Pemula tidak melihat cara lain. Para bandit di belakang bergegas maju. Dia segera memutuskan, lompat langsung dari jembatan dan jatuh ke dalam air. Anggota baru itu buru-buru merangkak kembali ke kapal, dan putri sang jenderal kembali ke utara. Begitu sang jenderal melihat putrinya, dia memerintahkan sang jenderal untuk keluar. Kumpulkan pasukan untuk melawan musuh dan hancurkan bandit-bandit selatan itu. Saat ini, bandit selatan telah tiba di jembatan. Pemimpin memerintahkan pengemudi untuk mengemudikan kereta melintasi sungai ini. Yang lain lewat dengan menunggang kuda. Kereta melewati jembatan dan langsung jatuh ke sungai. Seluruh sungai diblokir. Kapal langsung berubah menjadi bendungan.
Tentara besar dari utara dan selatan juga mengepung bendungan itu. Pertempuran sengit akan segera dimulai. Tentara utara mengeluarkan artileri dan menembak terus-menerus. Namun moral tentara selatan tidak berkurang sedikit pun. Mereka terus saling menembak selama 2,5 menit. Pasukan selatan yang menyeberangi sungai dipaksa mundur oleh tembakan artileri. Ada beberapa tentara yang terjebak dalam dilema di sungai. Jenderal segera memerintahkan untuk memanfaatkan kesempatan untuk memburu mereka semua. Anggota baru dengan antusias mengatur kendaraan mortir. Hampir secara tidak sengaja tertimpa 2 mortir hingga tewas. Dia memegang tombak di tangannya, memerintahkan para penembak untuk menyerang konfederasi di sungai. Sayangnya penembak pertama tertabrak dan terjatuh. Penembak kedua tidak menyadari bahayanya, masih di bawah kendali pemula untuk menembakkan artileri. Pria bersenjata kedua juga terkena tembakan. Pada saat ini, si pemula memandang dengan malu-malu ke arah penembak ketiga. Kemudian cobalah untuk memerintahkannya sedikit. Pria bersenjata ketiga juga tertembak dan jatuh ke tanah. Tentara selatan di seberang sungai memperoleh kemenangan awal. Tapi ini juga mendorong semangat para pemula. Dia membuang tombaknya dan memberi perintah kepada penembak meriam kedua. Dia mengarahkan tombaknya untuk menyerang tentara konfederasi. Hanya saja masih ada sekelompok mereka yang bersembunyi di sungai. Anggota baru mulai menembakkan artileri sendiri. Dia tidak punya pengalaman dan dengan kikuk menarik petasan. Tak disangka, meriam itu dimiringkan 90 derajat. Kembang api terbang langsung ke langit, lalu jatuh langsung ke kapal yang menghalangi sungai. Meledakkan bendungan yang terbuat dari kereta api ini. Sungai itu langsung meluap karena air. Tentara selatan tidak punya waktu untuk melarikan diri. Tersapu air banjir dan menjadi makanan ikan. Setelah itu, si pemula mulai mengatakan hal yang tidak masuk akal lagi. Suruh tentara melemparkan artileri ke arah konfederasi di seberang sungai. Ketika perang lucu ini dimenangkan, Rookie lainnya juga beruntung menerima kekaguman dari putri sang jenderal. Ia hanya mengandalkan kekuatan dan keberaniannya untuk membawa keindahan itu kembali ke istana.